Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Jangan lupa berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Hak dan kewajiban terhadap hewan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Sedangkan selain hewan peliharaan, biasanya kita juga mengenal hewan ternak. Hewan ini dipelihara dengan tujuan untuk kepentingan ekonomis. Bisa dijual, menghasilkan uang, dan juga bisa untuk dikonsumsi. Contoh hewan yang banyak dipelihara oleh manusia adalah kucing, burung, ikan, kelinci, ayam, bebek, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, hewan-hewan itu dipelihara karena memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, manfaat memelihara hewan antara lain yang pertama, dapat menyehatkan tubuh karena manusia akan beraktivitas, akan terus bergerak dengan memelihara hewan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan bagi manusia. Seperti ketika kita memelihara burung, maka ketika kita mendengar suara burung, itu kita merasa terhibur. Kemudian bisa juga mengurangi stres. Dengan melihat dan memelihara hewan peliharaan, maka stres dapat berkurang. Yang keempat, memelihara hewan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang kita terhadap hewan. Yang kelima, kita akan mendapatkan keuntungan ekonomis karena hewan peliharaan itu bisa juga kita jual dengan harga yang cukup tinggi. Seperti akhir-akhir ini banyak orang memelihara burung, memelihara ayam untuk dijual belikan. Setelah mereka ternak, hasilnya dijual sehingga menghasilkan uang atau menghasilkan keuntungan. Lalu apa saja hak kita terhadap hewan? Yang pertama, kita mempunyai hak untuk bermain dengan hewan peliharaan. Yang kedua, kita juga mempunyai hak untuk hilang dari rasa stres atau rasa kesepian. Kemudian yang ketiga, kita juga berhak mendapatkan hiburan dari hewan. Baik itu dari suaranya, dari keindahan bulunya, maupun dari tingkah lucu dari hewan-hewan yang kita pelihara. Yang keempat, kita juga berhak untuk mendapatkan sumber makanan. Sebagian hewan ternak adalah hewan untuk dikonsumsi seperti ayam, kambing, kelinci, sapi dapat kita manfaatkan sebagai sumber makanan. Kemudian kita juga berhak mendapatkan manfaat dari tenaganya. Seperti kuda yang biasa kita gunakan sebagai alat transportasi. Berarti kita manfaatkan tenaganya. Sapi kita gunakan untuk membajak sawah. Itu juga kita manfaatkan tenaganya. Kemudian kita juga berhak untuk memanfaatkannya sebagai bahan baku kerajinan. Contohnya adalah kulit sapi atau kulit kambing kita manfaatkan sebagai bahan untuk membuat beduk di masjid. Misalnya bulu ayam, bulu bebek kita manfaatkan untuk membuat kemucing atau membuat shuttlecock dan lain-lain. Masih banyak hak-hak kita
terhadap hewan. Jika kita mendapatkan hak dari hewan, tentu hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban. Karena seperti pelajaran yang lalu bahwa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang dan tidak ada hak sebelum kita melaksanakan kewajiban. Maka kali ini kewajiban apa saja yang harus kita laksanakan terhadap hewan? Yang pertama yaitu merawat hewan dengan penuh kasih sayang. Karena hewan juga adalah makhluk Allah, maka kita harus mengasihi sayangi mereka. Yang kedua, memberi makan dan minum. Jangan sampai memelihara hewan tapi tidak diberi makan atau tidak diberi minum. Mereka bisa mati. Kemudian membuatkan kandang. Karena kita sudah memelihara, maka kita harus membuatkan tempat yang layak atau kandang. Kemudian jika membuatkan kandang, maka kewajiban kita juga harus membersihkan kandang secara rutin. Bisa 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali. Kandang itu harus kita bersihkan, kita sapu, kita ambil kotoran-kotoran, dan juga bisa juga kita semprot dengan air agar baunya tidak menyengat. Kemudian kewajiban kita selanjutnya adalah memandikan hewan secara teratur. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban kita jika hewan yang kita pelihara sakit, maka kita berkewajiban untuk mengobatinya. Bisa saja kita bawa ke dokter hewan agar mereka cepat sembuh. Anak-anakku, hewan adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun begitu, kita harus memanfaatkannya secara bijak dan secara seimbang. Akhir-akhir ini banyak manusia yang serakah. Mereka memanfaatkan hewan secara berlebihan. Mereka melakukan perburuan liar. Anak-anak, perburuan liar ini harus kita hentikan saat ini juga. Karena beberapa hewan keberadaannya sudah mendekati kepunahan. Selain menghentikan perburuan liar, kita juga wajib menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang sudah langka tersebut. Contoh hewan yang sudah mendekati kepunahan atau hewan langka adalah harimau, rusa, badak Jawa, komodo, gajah, dan masih banyak lagi. Pelestarian hewan-hewan tersebut bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Karena itu kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Anak-anak, bisa kita bayangkan bagaimana jika kehidupan ini tidak ada hewan. Maka manusia juga tidak bisa makan. Karena hewan adalah sumber makanan bagi manusia. Oleh karena itu, beberapa upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga hewan langka agar tidak sampai punah. Yang pertama adalah melakukan penangkaran hewan langka. Penangkaran ini adalah membudidayakan hewan langka dengan cara memelihara dan mengembangbiakannya. Kemudian yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Di tempat-tempat tersebut, hewan akan aman karena tempat tersebut dilindungi oleh undang-undang sehingga setiap orang atau pemburu liar tidak dapat masuk ke tempat-tempat tersebut. Anak-anakku, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian di rumah. Yang pertama adalah tuliskan hewan peliharaan yang ada di dalam rumahmu. Hewan apa saja yang ada di rumahmu, kamu tulis semua. Yang kedua,
coba ceritakan bagaimana kamu merawat hewan peliharaan tersebut. Kamu bisa buat jadwalnya untuk memelihara dan merawat hewan tersebut bagaimana. Yang ketiga, kalian tuliskan 5 alasan mengapa hewan langka itu banyak diburu oleh manusia. Apa alasan manusia memburu hewan-hewan langka tersebut? Demikian anak-anakku pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kalian telah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.